Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa pada kesempatan kali ini. Dan ini kesempatan luar biasa. Kita bisa sowan kembali ke kediaman Mas Eros untuk ngangsu kawruh. Ada unek-unek dulu di episode sebelumnya kan terngiang-ngiang loh San, bener tentang soal mencari Tuhan, terus soal apa penghargaan. Beliau menyatakan, ingat aku betul apa Jajal? Itu racun. Bahwa piala citra penghargaan itu. Saya tahu kita sapa dulu Mas Eros, matur nuwun sik Mas. Saking keasikan ngomong yo malah Mas Eros bingung iki arek-arek iki do ngomong karepe dhewe iki. Mas Eros sehat ya? Alhamdulillah. Waduh, ini matur suwun yang kesekian kalinya Mas. Ya. Buat Pak Dr. Sastro. Iya Mas, itu maksudnya gimana? Kemarin pada pertemuan yang awal jenengan menyatakan bahwa piala citra itu sebagai racun, padahal banyak orang berebut itu loh Mas. Berarti bahwasanya piala citranya sebagai bentuk penghargaan kita hormati lah. Ya. Tapi kita di dalam menerimanya, kalau itu langsung langsung dipajang-pajang di rumah gitu kan. Kenapa satu pun nggak ada piala citra ya di rumah? Dan juga banyak kegiatan-kegiatan saya di Republik ini yang orang nggak tahu ya orang ini ngakunya begini, saya cuma ketawa aja gitu ya. Orang kita yang bikin dia ngaku begini ya. Tapi apa? Karena semua itu racun pujian itu. Kalau menurut saya ya. Kalau kita terjerumus ke situ selesai. Makanya kalau ditanyain Mas Eros, karya Mas Eros yang menurut Mas Eros, lagu yang favorit Mas Eros mana? Yang akan datang. Jadi yang favorit yang akan datang. Karena yang sudah lewat biarlah berlalu. Jadi jangan kita terpaku di situ. Dan biasanya orang kan makanya bilang, saya kan bilang legend itu risih gitu. Apa sih? Saya menjalankan apa yang, contohnya saya main gitar ya sak pas-pase gitu kan. Baca note yo rapat yo iso gitu kan. Terus main piano juga ya pas-pasan banget itu kan. Terus yang namanya juga sastrawan yo ora gitu kan. Saya diawur aja cuma satu. Saya selalu berkawan dengan keheningan. Jadi saya kalau ngarang lagu tuh nggak kayak sampean, mainnya bagus itu ya. Kalau saya tuh kayak dukun tiban itu loh. Tiba-tiba ngalir aja gitu ya. Jadi kalau datangnya datang aja gitu kan kayak. Tapi kan karena tadi pendidikan saya dari kecil, roso diolah, sehingga waktu saya Pak Kristo contohnya nih, waktu itu nantilah saya ceritakan tempat lain. Cuman ya itulah pengalaman-pengalaman seperti itu ya, seperti kita pujian-pujian itu biasanya saya mencelakakan. Itu menghanyutkan ya Mas ya. Menghanyutkan. Kalau orang itu kemudian tiba-tiba menjadikan itu sebagai tujuan, sebagai ya lewat. Oke, luar biasa. Nah, Mas Eros, jadi ini menariknya begini, waktu kecil pendidikan Mas Eros itu kan quote unquote pola-pola cara-cara tradisional yang disiplin. Tapi setelah itu kan Mas Eros pergi ke Eropa. Nah, itu ceritanya gimana sampai pergi ke Eropa dan bisa ketemu dengan peradaban kebudayaan Eropa itu gimana Mas? Satu, saya tetap percaya ya, kalau kamu sudah ditempa dalam kebudayaan yang benar gitu ya, itu akan sudah menjadi metal yang murni. Jadi dipengaruhi metal apapun tetap aja kita utuh gitu ya, tidak akan mungkin. Jadi sudah Jadi justru ya memang banyak budaya-budaya Barat yang sangat bagus saya, rasionalitas. Contohnya disiplin, bagaimana menghargai otak, gitu kan. Itu yang juga saya belajar di sana. Tapi kalau memahami kehidupan, maaf saja, ya kan. Contohnya waktu saya ikut gerakan apa itu environmental, lingkungan. Lingkungan, mereka begini, saya ini orang Jawa. Saya tidak perlu kalian. Kalian tuh bangsa yang istilah bahasa Jawanya you have to conquer, harus menaklukkan alam. Kalau kami bersahabat dengan alam, kami dekat dengan alam,
Bukan jadi pendekatan kami ya. berbeda. Saya bilang gitu. Jangan paksakan ilmumu yang baru segitu ngajarin kita. Karena selama berpuluh-puluh abad kita ini hidupnya udah dengan alam. Sehingga itu menjadi bagian dari hidup. Wah, menarik sekali ini. Suatu cara pandang paradigma yang berbeda dalam mendudukkan dan berkomunikasi dengan alam. Kita akan melanjutkan perbincangan ini setelah yang satu ini. Para pemirsa, Sam, gimana? Obrolannya ini episode paling semuanya ya wow, tapi ya, ya, karena memang banyak yaitu tadi sumbatan-sumbatan dari sumber mata air yang selama ini tidak pernah kita pikirkan. Gitu ya, sehingga kita mencari mata air ke sana kemari kayak Siti Hajar lari-lari. Padahal sebetulnya mata airnya tuh ada di kita, di kenusantaraan, di kearifan, di kelokalan kita, gitu ya. Nah, Mas Eros luar biasa membongkar itu semua. Nah, melanjutkan yang tadi, Mas. Ya, Mas Eros menyampaikan itu. Ini kalau saya lihat loh, Mas ya. Saya lihat kan kenapa saya tertarik sama sampean itu kan. Nah, dokter biasanya ya toh, wah ini kayak bakul apa gitu. Jadi kan isinya kan yang penting, bukan tampilannya. Ya tampilan penting tapi nggak segala-galanya lah. Contohnya gini Mas, kenapa di CD ini kok ya keilmuan itu justru membuat kita menjadi lebih terbelakang. Karena banyak menurut saya amati loh ya, karena dokter. Keilmuan yang dikembangkan ini berasal dari satu masyarakat yang sama sekali latar belakang berbeda, geokulturalnya beda, dan semuanya beda. Ya, jadi ilmu-ilmu itu dari dataran yang rata saja, kontinental. Sedangkan kita archipelago. Jadi kalau keilmuan-keilmuan itu sudah digali dari natur dan kulturnya sendiri, ya pasti nggak pas. Dan nggak bisa berkembang, Mas. Nggak bisa berkembang. Makanya kok saya lebih senang sama orang-orang yang pakai bahasa sederhana aja, tapi rakyat saya mengerti. Iki nak saya ngomong Mas Eros, saya 100% percaya. Kenapa? Karena Mas Eros sudah belajar di Barat bertahun-tahun. Kalau yang ngomong saya, Mas, aku ora tahu sih, apalagi ini. Dasar kamu nggak pernah belajar ke Barat ya omongannya ngono. Nah, ini yang menarik. Ya gini. Sebenarnya kita sebagai orang Indonesia tuh nggak usah lah bener sama orang Barat ya. Orang Barat itu teman-teman saya itu, contohnya dia insinyur, kon boco saja. Ndredeg ora iso. Kon nyanyi fales kabeh. Tapi coba orang Indonesia ya. Multi talented society. Kon ngene iso, kon ngaji iso, kon nembang iso, nari iso. Dan dari talang bisa itu. Ya, semua makanya. Jadi saya nggak lihat alasannya kalau kita harus rendah diri, rendah hati harus, tapi rendah diri tidak boleh. Karena di sana kalau menurut saya ngajar di sana sama ngajar di sini, wah lu di sana itu busi mobil, ini sedikit buang ganti. Di sini diulik-ulik iso ngorek gitu kan. Jadi sebetulnya saya lihat justru pemimpin kita harus paham lah siapa itu rakyat yang dipimpinnya. Jadi kalau dia nggak mengenal rakyatnya, bagaimana meningkatkan produktivitasnya dan kekuatannya? Yang diajarkan ke rakyat kita itu ilmu-ilmunya yang bukan dari nenek moyangnya, ya pusing. Mampet, rutenya tertutup, mau ikuti rute yang itu jalannya beda. Betul. Nah makanya sampai enggak dokter gitu kan. Nah mau begini saya senang sekali karena yang diperlukan kayak ilmu itu ya, jadi ada kaum hedonis keilmuan lah. Berjuis intelektual. Seneng banget tuh kalau udah bisa menguat si ini si itu, waduh kayaknya paling top gitu ya. Tapi lupa udah belum ngomong apa tuh. Kuat terhadap warisan leluhur dia terlupakan. Mas sampean itu waktu itu belajarnya di Eropanya di mana sih, Mas? Saya di Köln, sebetulnya saya ini orang teknik, saya Pevans. Sebentar, waktu di Jerman di Köln itu sampai di teknik. Di teknik. Iya. Tak pikir sampean masuk ke seni musik, Mas. Saya enggak, saya justru kan anak bandel. Jadi saya dulu gerakan Evangelis itu school. Discalling Society. Jadi kita menganggap bahwa institusi pendidikan formal itu buat racun ke depan, tapi itu juga salah, jangan. Saya udah terlanjur ikut dan saya menganggap bahwasanya
sekolah atau universitas yang paling luar biasa ya kehidupan ini. Makanya kita kan orang musik. Ya. Kalau musik kecil itu ya kita dengar setiap hari. Ya. Film-film kecil itu yang kita lihat di layar TV, layar ini. Tapi film besar dan musik besar semuanya ya kehidupan ini. Simfoni kehidupan dan lagu hidup itu. Jadi waktu Faris datang ke saya, waduh Faris kok, RM. ya, kok aku kayaknya nggak bisa kembangin apa. Apa yang saya suruh? Saya bilang gini deh, itu di depan sana ada pasar. Kamu ke pasar, saya kasih waktu 1 jam. Kasih tahu habis itu harga terasi berapa, cabai berapa, bawang berapa. Bingung, apa korelasinya? Saya bilang, itu pianomu hanya untuk menerjemahkan persinggungan-persinggungan mereka itu. Kalau kamu emangnya datang dari awang-awang gitu aja kan? Nggak ada. Mozart bisa bikin begitu karena dalam satu kehidupan lingkungan. Baca dong semuanya. Itu ya toh. Nah, sampean bisa bikin yang lagu yang bagus tadi itu ya. Karena juga ada perbenturan yang tanpa sadar membentuk dirinya. Itu. Jadi connecting antara pengalaman batiniah, ruhaniyah dengan alamiah. Bahasanya Pak Dokter empirical. Oke, jadi sampean orang teknik, bahkan di Jerman pun belajar itu. Terjerumus musiknya itu ceritanya gimana dulu itu, Mas? Sebetulnya gini aja, saya kan orang nggak punya, saya kan bukan anaknya M. Nustowo atau Lim Sulyong ya. Kalau mau sekolah ya kerja, itu. Kerja saya udah kerja apa aja lah, nyorong ngeluarin barang dari kereta pernah, gosok kakus pernah, jadi restoran pernah, jadi penunggu rumah anak-anak tuh pernah, semuanya lah kan. Waktu di Jerman itu. Jerman, tapi kemudian karena teman saya itu bilang, wah kamu main musik aja, main musik itu sebetulnya nyanyi ora gablok gitu, semua tuh karena nekat, orang lapar tuh apa aja jalan. Makanya saya kerja musik. Kenapa? Kalau saya show ya kan, saya dulu ada tuh di Köln tuh satu diskotik yang besar tuh ya, gambarnya wah sabrek-sabrek. Tonight Speed Eros Jarot. Ya aku dulu bangga ya. Cara makannya gitu. Saya makan karena pikirannya itu aja. Karena saya sekali manggung bisa hidup 3 minggu atau 1 bulan. Sedangkan kalau kerja itu, waduh, itu sampai pegel itu 5 tahun. Tapi setelah tahun ke-6-nya saya udah bisa. Jadi sebetulnya saya bermusik itu rasa terima kasih aja sama musik yang telah memberi saya hidup. Cara saya menghormati musik, ya saya tidak menjadikan musik itu dikomersilkan. Ini jaga thanks God itu ya. Rasa terima kasih saya kepada Tuhan yang telah memberikan saya kehidupan lewat musik. Makanya orang bilang, wah badai pasti berlalu, wah gini-gini. Demi Allah tuh beli baja aja nggak kebeli kok. Orang nggak percaya. Orang nggak percaya ya. Memang saya nggak beli baja aja nggak bisa pakai uang badai itu. Iya, Masya Allah. San, pelajaran menarik kali ini yang bisa kita petik dari Mas Eros, bahwasanya keterbatasan itu tidak membuat orang berhenti untuk melangkah, tapi itu justru tantangan untuk menentukan langkah ke depan. Karena keterbatasanlah yang membuat seseorang menjadi kreatif dan memunculkan the power of kepepet. Oke, kita akan melanjutkan perbincangan tapi setelah yang satu ini. Para pemirsa, saya sejenak merenung dan mengendapkan perkataan Mas Eros Jarot. Karena di sini ada 2 arus pertemuan. Kalau waktu kecil Mas Eros kungkum di 2 arus sungai. Tapi begitu Mas Eros dewasa, besar, berdiri di 2 peradaban. Peradaban barat dan peradaban timur. Gitu. Saya ingin bertanya ke Mas Eros. Bagaimana positioning Mas Eros ada 2 arus peradaban ini. Tapi tidak hanyut. Yo, weh ngeli deng ora keli gitu ya. Wah, ini Sunan Kalijaga banget filosofinya Sunan Kalijaga. Jadi memang pada saat itu satu hal ya. Kalau kita baca-baca di buku, wah orang baratnya kan pinter kabeh. Nah, begitu saya hidup di sana ternyata enggak seperti itu ya. Gitu loh. Yang pinter ya pinter, tapi ya ada yang pinter. Gitu. Nah, saya mulai melihat bahwasanya kalau pelajaran-pelajaran saya pelajarin ya, bagaimana dia menangani kehidupan, pola-pola kehidupan.
memaknai kehidupan kok lebih dalam kita ya gitu loh. Jadi itu yang buat saya I'm proud of being Javanese. Gitu. Jadi saya nggak itu, saya nggak menghargai, saya bukan tidak menghargai mereka, tapi saya lihat kok cetek banget ini gitu nggak ada lurah jeru gitu. Artificial gitu ya, karena sangat material gitu ya, jadi wadak. Rohnya belum ketemu gitu. Ini yang kalau dalam bahasa kaidah fikihnya Mas, itu disebut khud masofa wadak makadar, ambil yang jernih, buang yang kotor. Yang jernih dari barat diambil, yang kotor dari barat itu banyak yang bagus. Iya, makanya cuman ambil yang masuk jernih. maaf ya, kalau di sana itu bahasa Jawanya yang masuknya junk culture. Ya, sampah. Saya banyak yang bagus. Jadi menurut Mas Eros sendiri sebetulnya peradaban, stock knowledge, kearifan yang dimiliki bangsa ini sebetulnya kalau di-create itu bisa menjadi sumber peradaban yang sangat potensial. Luar biasa. Nggak ada tuh yang namanya ibarat itu ya kehangatan itu ya. Kehangatan itu intimate semuanya, itu kehangatan itu semuanya serba sesaat. Ya toh? Tidak ada yang bisa dibuat sebagai satu nilai kehidupan. Jadi contohnya ya kehangatan, bagaimana kita hormat sama orang tua, itu kan indah. Unggah-ungguh. Bukan berarti contoh kayak gini. Pokoknya kalau di sana kan kalau manggil bapaknya aja kadang-kadang nama juga, nama gitu. Jadi gimana sih? Kalau saya tuh, saya ditanya, kok kamu feodal banget sih? Kita kan sebetulnya sebagai institusi manusia. Gitu. Mulailah berceramah, menceramain saya. Kalau kita ya, kenapa saya manggil saya ayah saya gitu kan? Waktu kita kecil masih begitu, tapi setelah besar kan sama. Saya manggil ayah saya namanya saja. Ya silahkan. Buat saya itu nggak indah. Gitu. Saya indah, sama saja kan. Kayak contohnya dalam beberapa pencarian. Contohnya di sana, wah ilmu mencari kebahagiaan gini-gini. Mbak saya beda. Kue neng golei apa? Kamu kalau mencari kebahagiaan, begitu kue untuk kebahagiaan saat itu selesai. Selesai. Yang kamu cari harus kuncinya kebahagiaan. Begitu kamu dapat kuncinya, kapan saja bisa membuka pintu. Masya Allah. Kan itu kan filosofi yang sangat dalam itu menurut saya. Orang sana tahunya cari kebahagiaan. Kalau udah dapat terus apa? Langsung selesai, finish. Tapi kalau punya kuncinya, kamu buka kebahagiaan 1, 2, 3. Begitu kebahagiaan yang diperoleh ini lepas, dia tidak kecewa, dia nggak frustasi karena dia pegang kuncinya. Aduh, ini luar biasa. Ternyata banyak mutiara-mutiara intan permata yang ada di kita. Iya. Cuman kitanya aja terlalu silau makanya ojo gumunan itu memang orang tua kita bilang ojo gumunan gitu ya memang itu ono gumun langsung gimana kalau udah tercengang nggak bisa mikir mana lupa dia jadi padahal kalau kita lihat itu kan kok seperti ini ya benar ya saya kok bersyukur saya jadi orang yang pernah dibesarkan dalam kultur Jawa ya di Indonesia juga banyak lah gitu kan itu yang namanya apa sih bayangin ya kita sama-sama serawung mangan gitu kan terus kan langsung cak bayar sendiri nggak ada gitu ya memang kelihatan mereka kan boros gitu kan tapi kebersamaan dalam satu ikatan batinnya lebih betul ya kan beda itu memang beda nah itu hal itu nggak ada di sana nggak ada jadi kalau di sana habis makan ngumpul gini ya sendiri tuh ya kalau di kita agak tegel mesti nggak sampai hati siapa yang bayar lagi iya guyup luar biasa. Emang kadang-kadang sini cuman apa ya ini contohnya nih, terutama teman-teman di desa ya sama teman-teman saya di NU nih. Saya hanya titip satu aja. Semuanya harus serba milenial, hati-hati. Ada milenial itu keniscayaan dari periodisasi kelahiran dan umur. Tapi ada milenialisme. Ada. Ini semua sebut pasar. Jadi kalau kita wes sanggo istilah-istilah sing angel-angel lah. Nah, dhewe sing enom wis kudu ngajeni sing tuwa. Sing tuwa ya mbok rumangsa tuwa yo nuwani aja petakilan kayak anak luar milenial biasa. gitu loh. Jadi luar biasa nih Mas Eros ini. Jadi ini adalah
tidak semata-mata harmoni kehidupan, tapi juga dinamika kehidupan yang dikemas sedemikian rupa. Dan ini menjadi emas intan permata berlian yang diwariskan orang tua kepada kita. Sayangnya San, kita tidak pernah mengasah bongkahan-bongkahan emas ini menjadi emas. Kita tidak mengolah butiran-butiran permata ini menjadi intan. Kita sibuk berebut sebutir pisang karena menganggap pisang itulah yang membuat kita kenyang. Itu makanya ya Mas, kera tidak pernah mengetahui mahalnya bongkahan emas dan mulianya butiran intan. Bagi kera yang terpenting adalah sebutir pisang untuk memenuhi perutnya. Waduh Mas, tersinggung aku. Baik para pemirsa, perbincangan yang sangat menarik, penuh hikmah dan penuh makna. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sumber inspirasi bagi kita. Banyak kehidupan, beragam persoalan, tetapi dengan hikmah dan mata air kebudayaan yang jernih, kita bisa tetap bertahan dan bersikap kreatif. Terima kasih, sampai jumpa Mas Eros. Luar biasa. Inilah yang pengajian yang berangkat dari ayat kauniyah. Ya, tinggal cari ayatnya, ayat kauniyah. Kita jumpa lagi episode mendatang dalam Coklat Kita Silaturahmi Budaya. Kalau rindu adalah virus, maka silaturahmi adalah obatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satwa tak berbunyi, gunung menahan nafasnya, angin pun berhenti, pohon-pohon tunduk dalam gelap malam pada bulan suci. Quran turun ke bumi, Quran turun ke bumi. Marga satwa tak berbunyi, gunung menahan nafasnya, suci. Quran turun ke bumi, Quran turun ke bumi. Inilah malam seribu bulan ketika cahaya surga berbunyi, gunung menahan nafasnya, angin pun berhenti, pohon-pohon tunduk dalam gelap malam pada bulan suci.